Selamat siang, saya Andreas Tugur Setiadi, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama di bawah bimbingan Advokat Sukni Tumi Pengata SH.MH. Hari ini saya hendak menyampaikan tugas pertemuan ke-9 tanggal 6 Juli 2024, sesi pertama dengan tema Paralegal Gugatan Tata Usaha Negara. Sebagai pendahuluan bahwa mengacu pada hukum acara PT UN, upaya hukum terbagi atas upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ialah suatu tindakan hukum yang ditempuh untuk membatalkan putusan yang belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum ini melingkupi di antaranya yaitu pertama perlawanan atau verset, kedua banding, kemudian ketiganya kasasi. Upaya hukum luar biasa dilaksanakan terhadap putusan yang telah inkrah atau sudah berkekuatan tetap, namun pada prinsipnya upaya hukum luar biasa tidaklah menunda atau menangguhkan suatu eksekusi. Istilah lain daripada upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali. Mengenai kasasi pada tata usaha negara atau TUN, putusan kasasi merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Karena itu, jika masih tidak puas dengan putusan kasasi, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri. Kasasi perkara tata usaha negara merupakan salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak menerima putusan pengadilan yang memeriksa bukti dan fakta atau pengadilan Iudex Factiae. Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat. Artinya, kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Hakim idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum. Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Namun jika terdapat pihak yang tidak menerima putusan pengadilan Iudex Factiae, maka dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai puncak dari badan peradilan di Indonesia yang memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak menerima putusan pengadilan Iudex Factiae. Oleh karenanya, kasasi merupakan hak dari pihak yang tidak menerima putusan pengadilan Iudex Factiae. Sebagai suatu hak, maka pengajuan kasasi menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, yaitu pengadilan. Pengajuan kasasi wajib diterima oleh pihak pengadilan, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Persoalan apakah nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai puncak dari badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, antara lain lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha. Kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan perkara kasasi didasarkan pada Pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI tahun 1945 yang mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pengaturan dimaksud menjadi dasar hukum kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan perkara kasasi. Khusus dasar hukum kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan kasasi perkara tata usaha negara ditetapkan dalam ketentuan pasal 131 Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa satu, terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Kemudian yang keduanya, acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sebagai catatan bahwa dasar hukum kasasi yaitu pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian intinya adalah pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini. Atas dasar pengaturan kewenangan Mahkamah Agung, maka jika terdapat pihak yang tidak menerima putusan yang memeriksa bukti dan fakta perkara tata usaha negara, maka dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan penerapan hukum terhadap perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan yang memeriksa bukti dan fakta. Namun tidak semua putusan yang memeriksa bukti dan fakta perkara tata usaha negara dapat dilakukan kasasi. Terdapat juga pembatasan kasasi yang diatur dalam pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang mengatur bahwa perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas poin A, putusan tentang pra-peradilan, poin B, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan garis miring atau diancam pidana denda. Poin C, perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Kemudian sesuai pengaturan pada pasal 45A huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dimaksud, tidak semua putusan pengadilan yang memeriksa bukti dan fakta perkara tata usaha negara dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Terdapat pembatasan kasasi pada perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah yang bersangkutan. Mengenai kapan bisa diajukan kasasi, dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian karena adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding, lalu permohonan kasasi dapat diajukan hanya satu kali. Mengenai pemohon kasasi, antara lain pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan. Pada dasarnya, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dapat dilakukan oleh semua lembaga peradilan. Pengajuan kasasi dilakukan ketika seseorang tidak puas dengan putusan pada tingkat pengadilan tinggi, sehingga untuk memperoleh keadilan, maka seseorang akan mengajukan kasasi. Fakta yang terjadi, jumlah pengajuan kasasi di Mahkamah Agung semakin tinggi, sehingga mengakibatkan case load atau terlalu banyak kasus. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan diadakannya batas-batasan terhadap perkara yang dapat diajukan kasasi. Hal ini diatur dalam pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Pembatasan kasasi pada pengadilan tata usaha diatur dalam pasal 45A ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Bunyi dari pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 2004 tersebut yaitu: Nomor 1, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi.
kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya. Kemudian yang kedua, perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas poin A, putusan tentang peradilan. Poin B, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan garis miring atau diancam pidana denda. Poin C, perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Nomor 3, permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal dinyatakan dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas pertamanya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Kemudian yang keempat, penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga tidak dapat diajukan upaya hukum. Kemudian yang kelima, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Mengenai jangka waktu kasasi, yaitu paling lambat 14 hari atau 2 minggu, dihitung sejak putusan dibacakan dalam sidang. Kemudian bagi pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan. Lalu ada memori kasasi dan jawaban kontra memori kasasi. Memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama. Kemudian jawaban kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah disampaikan memori kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama untuk disampaikan pihak lawannya. Lalu ada pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Mengenai peninjauan kembali atau PK, permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap segala putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali. Terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat dimohon peninjauan kembali. Namun, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali. Oleh karena itu, jika masih ingin melanjutkan upaya hukum, hal tersebut sudah tertutup. Pada waktu mengajukan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali harus memiliki bukti baru yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya. Dan apabila itu dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusannya akan menjadi lain atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum. Lalu mengacu pada ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang dimana terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak terkait dapat mengajukan PK atau peninjauan kembali. Pada pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah para pihak yang berperkara atau ahli warisnya yang secara spesifik dikuasakan untuk hal tersebut. Selama proses PK berjalan dan ternyata pemohon wafat, maka permohonan itu dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Sebagai poin utama tentang peninjauan kembali, bahwa peninjauan kembali adalah upaya luar biasa karena pada dasarnya putusan yang telah dikatakan berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak bisa diganggu, tidak bisa diganggu kembali padanya mengandung berbagai macam kekuatan mengikat yang mutlak pada para pihak. Lalu peninjauan kembali ini memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. Tujuan utama permohonan PK atau peninjauan kembali adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak dari pihak yang dikalahkan oleh suatu putusan hakim yang keliru, yang mana tidak dapat diupayakan perubahan melalui upaya hukum biasa, menurut mahkamah. Kemudian tujuan dari peninjauan kembali ini ialah untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran material. Nah, berikut alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, yaitu 1,
jika putusan berdasarkan kepada suatu kebohongan salah satu pihak yang baru diketahui ketika sudah putus atau berdasarkan pada fakta hukum, yakni terdapat bukti palsu. Yang kedua, jika setelah perkara putus terdapat bukti surat-surat atau dokumen yang menentukan, yang dimana bukti ini tidak diajukan atau tidak ditemukan pada waktu pemeriksaan. Tiga, jika majelis mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi daripada apa yang menjadi tuntutan atau ultra petitum. Empat, jika terdapat putusan yang saling bertentangan terhadap satu objek yang disengketakan. Lima, jika tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Kemudian yang keenam, jika terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam memutus suatu perkara. Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis oleh orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam sengketa perdata kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pengadilan negeri yang memutuskan perkaranya pada tingkat pertama. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Selama belum ada putusan, maka permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali itu dapat dicabut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Hal ini menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya diajukan satu kali dan dikenal suatu istilah tidak ada peninjauan kembali di atas peninjauan kembali. Lalu siapa saja yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali? Yaitu hanya pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Lalu orang ketiga bukan pihak dalam perkara yang tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila dalam putusan mengenai perkara yang bersangkutan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adanya suatu kebohongan, timbul muslihat atau bukti-bukti palsu yang untuk itu semua telah dinyatakan pula oleh hakim pidana. Kemudian peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggat waktu selama 180 hari sejak diketahuinya kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu berdasarkan keputusan hakim pidana. Lalu yang kedua adanya surat bukti yang bersifat menentukan jika surat-surat bukti dimaksud dikemukakan ketika proses persidangan berlangsung. Kemudian bukti semacam itu disebut pula dengan istilah novum. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggat selama 180 hari sejak diketahui atau ditemukannya bukti baru atau novum. Kemudian yang ketiga, adanya kenyataan bahwa putusan hakim mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Kemudian peninjauan kembali dapat diajukan dalam tenggat waktu 180 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Kemudian 4, adanya bagian mengenai suatu tuntutan dalam gugatan yang belum diputus tanpa ada pertimbangan sebab-sebabnya. Lalu peninjauan kembali diajukan dengan masa tenggat waktu 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara. 5. Adanya putusan yang saling bertentangan meskipun para pihaknya sama mengenai dasar atau soal yang sama atau sama tingkatannya. Lalu peninjauan kembali ditujukan dengan masa tenggat waktu 180 hari setiap putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Kemudian yang keenamnya adanya kenyataan bahwa putusan itu mengandung sesuatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga merugikan pihak yang bersangkutan. Lalu peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggat waktu sebanyak 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Kemudian terhitung selama 14 hari kerja sejak ketua pengadilan yang memeriksa perkaranya menerima permohonan peninjauan kembali, maka pihak panitera berkewajiban menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya. Pihak lawan yang akan mengajukan jawaban atau permohonan peninjauan kembali hendaknya diajukan dalam waktu tempo selama 30 hari. Jika jangka waktu tersebut
telah terlampaui, maka permohonan peninjauan kembali segera dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai poin yang ada bahwa tenggat waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari. Kemudian poin A, sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan pada para pihak yang berperkara. Lalu yang poin B-nya, sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Poin C-nya, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Poin D, sejak putusan yang terakhir dan pertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Ada hal filosofis tentang peninjauan kembali, yaitu untuk mengantisipasi uh, tentang yang pertama unsur manusiawi, bahwa hakim juga seorang manusia yang mempunyai sifat salah dan lupa. Suatu waktu saat bisa saja hakim dapat memutus secara khilaf, baik karena unsur kesengajaan, kekhilafan, atau karena keterpaksaan. Oleh karena itu, bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat perilaku hakim tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan hukum biasa. Namun jika telah melampaui tenggat waktu yang telah ditetapkan, maka dapat dilakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Lalu yang kedua, unsur kebohongan. Bahwa dalam kenyataannya tidak dapat disangkal bahwa ternyata ada putusan yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan dan tipu muslihat. Lalu kebohongan dan tipu muslihat itu baru terbongkar dan dapat dibuktikan dengan putusan pidana. Maka terhadap hal tersebut pantas untuk diperbaiki melalui PK. Ketiganya, ada unsur yang ditemukan merupakan alat bukti baru atau novum. Ditemukannya bukti baru dalam sebuah perkara yang sudah diputus. Ya, amatlah mungkin karena dalam persidangan terkadang ada keterbatasan waktu dan kemampuan untuk menghadirkan alat bukti semaksimal mungkin, sehingga alat bukti yang menentukan tersebut baru ditemukan atau baru muncul setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keempat, terdapat dua putusan yang sama, objek, subjek, dan pokok perkaranya, namun diantaranya saling bertentangan, sedangkan keduanya telah berkekuatan hukum tetap. Maka kedua putusan tersebut akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya, sehingga untuk mengetahui putusan yang mana yang layak dilaksanakan, maka diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu PK. Lalu upaya hukum ini bertujuan untuk mendapatkan keadilan di antara kedua belah pihak dan menghindari adanya unsur kezaliman dalam memutus perkara. Mengenai eksekusi putusan, bahwa putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Lalu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, van Gewis, ya, adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, putusan banding yang tidak diajukan kasasi, dan putusan kasasi. Kemudian mengenai pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam bab ke-9 bagian kelima tentang menjalankan keputusan, pasal 195 sampai dengan pasal 224 Reglamen Indonesia yang diperbarui atau HIR. Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Lalu pihak yang menang dapat meminta bantuan untuk pihak pengadilan untuk memaksa eksekusi putusan berdasarkan pasal 196 HIR. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan tersebut dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam hal ini pada ayat pertama pasal 195 untuk menjalankan keputusan tersebut, maka ketua akan menyuruh atau memanggil pihak yang dikalahkan tersebut serta memperingatkan supaya ia mentaati atau memenuhi
keputusan tersebut di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua pengadilan yang selama-lamanya sebanyak 88 hari. Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan tersebut pasti juga tidak dilaksanakan, maka ketua pengadilan akan memerintahkan agar sita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan tersebut dan dapat ditambahkan pula dengan sebuah biaya untuk menjalankan keputusan tersebut berdasarkan pasal 197 HIR. Lalu pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa ini menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang baru, yang merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi. Akibat dari keadaan tidak ada kepastian jika putusan dilaksanakan secara sukarela, maka sering terdapat atau dijumpai praktik pemenuhan putusan secara sukarela berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada juga pengadilan tidak mau ikut campur tangan atas pemenuhan secara sukarela. Ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian untuk menyelesaikan pemenuhan putusan secara sukarela. Eh, Sebagai catatan akhir atau catatan tambahan mengenai PK yang lebih dari satu kali, bahwa peninjauan kembali lebih dari satu kali adalah mekanisme upaya hukum yang sudah sering terjadi di dalam peradilan non tata usaha seperti pidana dan perdata. Dan upaya hukum luar biasa adalah sebuah keniscayaan dari proses mencari keadilan sehingga ketika diatur batasan maksimal pada upaya PK, maka dapat dikatakan sama saja dengan menutup akses untuk mendapatkan keadilan. Mungkin itu saja, demikian. Terima kasih dari saya.